Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita masih membahas lanjutan pembahasan kemarin. Dan kemarin kita telah sampai pada kondisi kita tatkala berkumpul di Nabi Muhammad SAW mengatakan innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla, sesungguhnya kalian dikumpulkan kaki, telanjang badan dan dalam keadaan ghurla, yaitu dalam keadaan tidak disunat. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ini keadaannya sebagaimana kami memulai di awal penciptaan. Jadi telanjang kaki, telanjang badan dan juga tidak disunat. Kita akan dikembalikan lagi seperti keadaan dulu semula. Wa'dan alaina, ini adalah janji dari kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami yang melakukannya. Wa awwalu ma yuksa Ibrahim, dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam hadis Abdullah bin Unais marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yuksharun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhma, ada tambahan kata buhma. Jadi manusia nanti dikumpulkan ya di tanah yang tidak ada alamat, tidak ada tanda ya. Jadi bumi ini nanti ya berganti, tidak seperti ini. Tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada apapun, rata. Ya, sehingga sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dikumpulkan dalam keadaan tadi telanjang badan ya, dan tidak disunat. Kemudian buhma, ada kata buhma di sini tambahannya. Kulna, kemudian kami bertanya wa ma buhma, kemudian Rasulullah menjawab laisa mahum syai', tidak ya memakai apapun juga. Tidak memakai apapun juga. Nah, ini di mahsyar. Nah, kemudian tatkala di mahsyar inilah dalam keadaan yang sangat mengerikan ya. Nah, disinilah kemudian berlanjut pembahasannya kepada syafa'ah. Ya, pada pembahasan syafa'ah. Jadi tatkala mereka berkumpul di situ di mahsyar, hatta yashfa'a fihim nabiyyuna Muhammadun, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafa'ah. Wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelanjutan lagi. Ya. Lanjutannya lagi. Wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala nar. Tadi kan di mauqif, di arasatil qiyamah, di tanah yang lapang, di bumi yang lapang tadi. Kalau terkenal di masyarakat kita kan padang mahsyar atau arah-arah mahsyar.
Nah, ini ya di tempat lain Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, min ahlil kabair, dari para pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, mungkin tidak sholat karena malas, ya. Nah, ini mengerikan ya dosanya. Atau melakukan syirik kecil, ya. Allah demi Rasulullah, ini ya, kalau nggak ada kamu, kalau bukan karena Allah dan kamu, nah, ini syirik, ya. Kalau nggak ada kamu saya mati, ya, ini bisa. Kalau nggak ada kamu, ya, kalau bukan karena Allah dan kamu, nah, ini syirik kecil. Di sini dan di sini ya penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, ah ini enggak. Ini contoh-contoh maksudnya. Ya. Dan masih banyak lagi. Jadi kemaksiatan itu banyak yang sifatnya berdasarkan pengetahuan kita akan ilmu. Jadi kalau nggak punya ilmu, ya pengetahuan tentang maksiat minim, ya, sangat minim, ya, sangat minim. Nah, ini dengan ilmu jadi paham. Oh, nah, ini nanti tatkala mereka melakukan dosa-dosa besar, kalau zina, khamr dan sebagainya, mencuri, secara umum orang tahu. Kemudian mereka dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah SAW ba'dama ihtaraku, setelah mereka terbakar di neraka. Wasaru fahman wa humama, dan jadilah mereka gosong dan menjadi arang. Sudah gosong menjadi arang, ya, kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah SAW, dicuci, ya, di sungai di surga. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Tatkala dimasukkan ke dalam surga udah lupa penderitaan di neraka. Surga, segala nikmat di dunia, ya. Kita lanjutkan lagi, lah hadirin azza wa jazakumullah. Wa yadkhulunal jannah bi syafaatih, kemudian dia masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walisairil anbiya wal mu'minun wal malaikah syafaatun, dan ternyata yang punya syafaat itu bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga para nabi, orang beriman, ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan apabila ada salah satu anggota keluarga mati syahid, itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, ya, mati syahid, ya. Tapi kita tidak bisa memastikan seseorang mati syahid. Tapi kalau memang jihadnya benar dan syar'i, dituntunkan oleh sunnah, dan dia ikhlas dan dia ahli tauhid, ya insya Allah. Nah, maka tatkala dia mati pada 70 anggota keluarganya. Wal malaikah, malaikat, ya, memiliki juga syafaah, puasa, baca Quran, ya kan? Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu, ya, kana syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti dia akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Puasa juga. Allah SWT berfirman, ya, di dalam wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah SWT mengatakan itu semuanya tidak bisa memberikan syafaah
Itu semuanya tadi yang punya kewenangan di dalam memberikan syafaat, kata Allah SWT, tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kalau orang yang mau mendapatkan syafaat ini diridhoi oleh Allah. Makanya kita di dalam menjalani kehidupan ini jangan mengandalkan, ya, jangan mengandalkan. Jadi kita harus baik supaya mendapatkan apa? Ridha Allah SWT, bertauhid, itu sunnah. Lah nanti tatkala orang tadi punya kekurangan, ada keluarganya yang memberikan syafaat dan Allah ridho, dia dapat. Tatkala Rasulullah ingin memberikan syafaat kepadanya dan Allah ridho, dia dapat. Jadi terkadang mungkin ada yang mau memberikan syafaat tapi Allah nggak ridho, maka yang diberi ke hak untuk memberikan syafaat tersebut, ya, tertolak dengan sebab Allah tidak ridho. Karena Allah mengatakan wala yashfa'una, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada siapa saja yang Allah ridhoi. Dapatkan apa? Syafaat. Makanya begitulah, ya. Makanya apa? Begitulah, ya. Kita menjaga iman, menjaga amal soleh, menjaga ketabahan, ya, mengelola bosen. Karena kadang penyakitnya manusia itu diantaranya apa? Bosen. Ndak kuat goda. Godaannya yang paling mengerikan apa? Godaannya manusia ini waktu kosong dan sehat, ya, waktu kosong dan sehat. Udah baca Quran, udah tahajud, udah istighfar, udah kerja, udah ini, udah itu, ada waktu kosong, duitnya ada, ya kan, kemudian sehat. Nah, ini kalau nggak kuat iman kan udah ibadah, kemudian habis ibadah, ibadahnya itu dirontokkan dengan maksiat gara-gara waktu kosong. Dan memang kalau antum amati, tidak ada ibadah, ya, tidak ada ibadah maksudnya yang ikhlas sesuai sunnah, ya kan, kecuali di situ tuh ada pembatalnya yang mengikuti. Ada pembatalnya yang apa? Mengikuti, begitu. Jadi tidak akan dibiarkan ibadah itu nanti diterima oleh Allah. Nah, makanya di sini di sini ada tambahan dari Ibnu Qudamah, wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in. Dan syafaatnya orang yang memberikan syafaat itu tidak bermanfaat bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman. Jadi manfaat iman tadi, keselamatan dan sebagainya sangat banyak, ya, ada pembahasan. Jadi setan aja yang melemahkan hati manusia, ya, mungkin buat apa beriman, buat apa belajar ilmu agama, kayak gitu. Padahal ini berbahaya ini, karena ini menyangkut perkara yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Ya hadirun azani wa azakumullah, tadi ucapannya Ibnu Qudamah. Sekarang kita akan Utsaimin. Syafaat itu kalau secara bahasa artinya, ya, genap daripada witir. Witir artinya apa? Ganjil. Syaf'an artinya genap. Witron syaf'an. Nah, jadi genap, ya. Tapi secara istilah artinya perantara, ya, untuk orang lain di dalam meraih manfaat atau menolak bahaya. Jadi dari orang lain, bukan dari diri kita, dari orang lain. Ya, penolong, pembela, ya, begitu, dari orang lain untuk mengambil
bahaya. Itu artinya syafa'ah. Artinya apa? Syafa'ah. Jadi secara bahasa syafa'ah artinya apa? Secara bahasa genap, lawan dari witir. Witir artinya ganjil. Secara syar'i begitu. Kemudian syafa'ah pada hari kiamat itu ada 2 di sini. Ya, kalau di kitab lain ada 9 perinciannya. Tapi saya lihat di sini mencukupi. Cuman kalau pingin dalam ya belajar lagi. Namanya di Syarah Kitab Aqidah Thahawiyah. Gitu. Ya, jadi orang belajar kitab semakin tinggi itu untuk pemantapan dasar. Sehingga tatkala belajarnya tinggi, imannya kuat gitu. Ya, imannya apa? Kuat, kokoh. Jiwanya lebih tenang dan sebagainya. Semakin kuat. Sama pengulangan-pengulangan terus. Ya memang hidup ini ya pengulangan. Jadi kalau ada orang mengatakan lo ngaji paling ngai kuetok, lah kowe bendina mangan sega bae kai kuetok. Ya wis ora usah mangan sega bae ngana. Ora usah turu, ya kan? Ya kan? BAB cuman begitu tok, ya kan? Enggak usah BAB kamu, enggak usah mandi kamu. Memang pengulangan. Kayak gitu. Hidup begitu gitu. Akan memutuskan, ya, memutuskan perkara di antara manusia satu-satu ini, sehingga mereka diliputi rasa berat, gundah gulana, takut, mengerikan karena pada peristiwa faslul qada ini waktunya sampai kapan gitu, ya. Nggak tahu gitu. Padahal alamat rumah kita nggak ada, rumah udah nggak ada, rata semua udah. Ya. Dan posisi kita tadi ya kan, telanjang badan, telanjang kaki, dalam keadaan tidak disunat, ya. Dan matahari didekatkan ini, kan ngeri kan? Ngeri ini. Sesuai dengan amalannya masing-masing, sehingga ada yang dalam keringatnya. Ini huru-hara yang sangat mengerikan. Nah, akhirnya karena ketakutan yang luar biasa manusia lari. Kita nggak bisa membayangkan ya dalam suasana seperti itu, makanannya dari mana, minumannya dari mana, ya kan? Makanya ini sebagai, karena kadang manusia mengalami walaupun bahagia-bahagia, tetap adanya apa? Lara, ya kan? Sebahagia-bahagianya manusia tetap ada apanya? Laranya. Karena memang manusia begitu, sudah pasti tuh. Sebagaimana ada siang, ada malam. Sekaya apapun, secantik apapun, sehebat apapun, ada. Ya namanya manusia memang begitu, itu Allah sudah berkehendak. Nah, pelipur laranya ini. Ya. Pelipur laranya adalah suasana yang mengerikan nantinya yang akan dihadapi. Akhirnya mereka lari ke Nabi Adam. Nabi Adam juga mengatakan saya tidak mampu, begitu. Kemudian lari kepada Nabi Nuh, juga sama mengatakan Nabi Nuh tidak mampu. Datang kepada Nabi Musa, saya tidak mampu. Kemudian kepada Musa, kepada Isa, semuanya mengatakan saya tidak bisa. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad, ini memang haknya saya yang oleh Allah akan diberikan kepada saya. Ini syafaat yang sangat agung, besar, yang disebut dengan syafaatul uzma. Maka kemudian ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad memberikan syafaat. Jadi waktu memberi syafaat. Sebenarnya syafaat ini dari siapa? Allah. Kemudian Allah memberikan syafaat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau minta syafaat kepada siapa? Allah. Ya. Wala tahrimi syafaat nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau ya Allah, janganlah engkau haramkan syafaat nabimu
Muhammad SAW kepadaku. Jadi mintanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mintanya kepada siapa? Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Ingat, bukan kepada Nabi Muhammad. Kita lanjutkan lagi, la hadirun azani wa azakumullah. Kemudian datang Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Ya. Berikutnya, la hadirun azani wa azakumullah, berkata Ibnu Katsir dan juga pensyarah kitab Thahawiyah Ibnu Abil Izzi. Beliau mengatakan, wa kana maqsudu salaf minal iktisar ala syafa'ah fi ahlil kabair wa raddu ala al-khawarij wa man tabi'ahum minal mu'tazilah. Sekarang apa sih yang melatar belakangi ahlul ilmi, para ulama kalau membahas syafa'ah? Itu syafa'ah li ahlil kabair. Pembahasan syafa'ah uzma jarang dibahas, yaitu pembahasan syafaat di arasatil qiyamah ataupun di mauqif. Apalagi syafaat untuk Abu Thalib lebih jarang lagi, ya kan? Yang sering dibahas adalah syafaat untuk ahli kabair. Jadi syafaatnya Nabi Muhammad di saat tidak ada yang bisa menolong setelah orang masuk neraka, dengan syafaatnya setelah dia menjadi gosong dan arang dikeluarkan dari neraka, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan dalam surga. Itu yang banyak ya dikenal, disebarkan kepada kaum muslimin. Sebabnya kenapa? Karena ini bantahan kepada Khawarij dan yang mengikuti Khawarij, yaitu Mu'tazilah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwasanya para kafir di dunia, orang melakukan dosa besar menurut Khawarij kafir, misalnya dusta, kafir, bunuh gitu. Sehingga sampai di antara orang Khawarij itu ngobrol di antara mereka, ini perempuan ini bayinya laki atau perempuan begitu. Laki, perempuan, akhirnya perempuan itu dibedel loh, padahal wanita muslimah pakai cadar. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau membunuh orang itu enteng gitu loh. Naudzubillah ya, pemerintah tauhid gitu ya. Memang yang kuat membela prinsip-prinsip akidah, prinsipnya hanyalah ahlu sunnah. Lainnya bergampang-gampangan, oh orang sholat ya kafir gitu lah. Wah, dene orang sholat kafir. Nang Indonesia itu Islamnya paling 10%. Nah, laliane dan bisa dimaknakan ini maknanya kafir. Katakan 10%. Ya kan, farqu wal musyrik, perbedaan muslim dengan musyrik adalah meninggalkan sholat. Tatkala meninggalkan sholat berarti kafir. Nah, kemarin saya membahas masalah ini ya di Masjid Ali tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tuh, wah ini bergampang-gampang. Ini sebenarnya model ya pemikiran terjebak lah ya, kadang kesawaban ya pemikiran Khawarij. Jadi kalau melakukan dosa besar kafir, zina kafir, dusta kafir, korupsi kafir, pokoknya apa kafir gitu aja sudah gampang. Ini pemikiran Khawarij. Kalau Mu'tazilah melakukan dosa besar nggak kafir, nggak beriman. Di antara kafir dengan beriman, istilah mereka mangzilah baina mangzilatain. Kalau memang dia beriman, nggak mungkin melakukan dosa besar. Kalau dia melakukan dosa besar berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti apa? Kan kafir ya kan? Tapi kok masih sholat dan sebagainya ya, dia tidak kafir, tidak beriman gitu. Di antara kafir dengan beriman, istilahnya mangzilah baina mangzilatain. Kalau Khawarij kafir, kalau Mu'tazilah mangzilah baina mangzilatain. Ini di dunia. Adapun di akhirat
sama. Khawarij meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka, Mu'tazilah juga sisi bahasan syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk pelaku dosa besar yang sudah di neraka karena masih ada iman, sudah gosong, sudah menjadi arang, dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga. Akhirnya gimana coba membantah seperti didustakan, Allah ora bener gue, nah gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Ngeri apa enggak? Enggak ngeri, makanya kita nurut aja lah terhadap dalil. Masanya mesti terjadi kontradiksi, pasti itu. Inilah keadaan yang sangat membahayakan, yaitu apa? Dia akan mengingkari dalil, gitu. Yang sangat apa? Berat. Wah, ini berat sekali gitu. Tetapi memang syariat menuntutkan seperti itu. Menuntutkan seperti itu. Dan kita memang dijejali ya untuk seakan-akan melek, tanda petik, politik, tapi sebenarnya itu kalau menurut saya sampah sebenarnya. Ya, sampah informasi dari para orang-orang yang masuk dalam dunia politik. Makanya kayak kita ini hati-hati terhadap perkara itu. Biasanya mereka ini selamat, orang yang nggak tahu apa-apa malah jadi korban begitu. Naudzubillah min dzalik. Lah, bagaimana untuk selamat? Tetap dengan apa? Dengan petunjuk daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Berat kan? Berat. Lah, itulah yang namanya jalur keimanan dan keselamatan. Ya, seperti ini misalnya, kita benci sekali terhadap orang yang berbuat dosa. Tetapi ternyata kenyataannya orang yang melakukan dosa besar dalam agama kita itu tidak dikeluarkan dari Islam. Ya, makanya hati-hati sekali ya masalah seperti ini. Ya. Ini akhirnya dimunculkan oleh para ulama untuk membantah, ya, membantah Khawarij dan Mu'tazilah yang tidak meyakini adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Kalau ada syafaat bagi para pelaku dosa besar, berarti artinya para pelaku dosa besar itu fasik, ya, kayak gitu. Berarti tidak kafir, fasik. Biasanya ngercengkel banget, terus kata-kata sing paling amoh apa? Kafir, dasar kafir kowe, oh lu lebih kowe, ya kan? Karena jengkel. Hati-hati, ditahan ya Allah. Mulanya aja kekesuan banget loh. Nah kira-kira kesu ya adus apa ngapa anak nyilem apa ya, nyilem gotongi lungka atau ngapa, wis pokoknya main kesuwe ilang. Harus kesuwe ilang tuh adem. Memang kalau orang sedang kesujan, ya Allah ya, mulut kayaknya sulit sekali terkendali, ya, sulit sekali apa? Terkendali. Setelah itu tinggal nyesal. Kowe janjane anak setan apa anak wong kowe, padahal anaknya dewek gitu loh. Buat cintanya sendiri kok. Buat cintanya sendiri anak setan apa anak wong kowe. Wong buat cintamu, sabar. Sabar ujian. Kita lanjutkan lagi lah, hadirin azani wa azakumullah. Berikutnya, wahadi tidak diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Tetapi untuk dapat syafaat dengan syarat izin dari Allah. Nah, sebagian orang yang terjatuh kepada kesyirikan pingin dapat syafaat Nabi, mintanya kepada Nabi, ya Nabi berikanlah syafaat kepadaku ya Allah. Yang menempatkan Nabi di atasnya Allah. Padahal Nabi ini tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan syarat apa? Izin. Itu. Kita lanjutkan lagi lah, hadirin azani wa azakumullah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 255, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali kalau diizini oleh Allah. Ini syafaat yang pertama
yaitu syafaat uzma, syafaat agung di mauqif yaumil qiyamah. Berikutnya an-naw' tsani al-'amah, yaitu syafaat yang kedua, syafaat umum. Ini adalah syafaat yang Allah berikan kepada orang yang masuk neraka dari kalangan kaum mukminin. Bisa masuk neraka apa tidak? Bisa. Bisa. Kekal apa tidak di neraka? Tidak. Tidak. Bisa. Tapi apa ada pelaku dosa besar nggak masuk neraka? Banyak. Loh kok bisa dimaafkan? Enggak, masih dosa loh, masih dosa. Jadi begini, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, misalnya ana wong berampung sholat mabuk ya, barang mabuk ambruk, ketabrak truk, ndase pecah, mati ya. Botolnya malah tasih utuh, sing pecah malah apa nih? Ndase langsung mati lagi mabuk, padahal mabuknya wis 5 tahun. Tapi sholatnya orang tahu pedot, ngajinya orang tahu pedot, tapi mabukan, gitu loh. Ini gimana di akhirat? Tahta masyiatillah. Kalau memang Allah SWT kehendaki diampuni, diampuni sudah, langsung masuk surga. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dimasukkan neraka, masukkan neraka dulu. Begitu. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan Khawarij, berbeda dengan Mu'tazilah. Itu. Jadi keyakinan di dunia berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah, keyakinan di akhirat juga berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Ini bagi orang yang beriman yang masuk neraka. Mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar. Naudzubillah min dzalik ya. Kita pokoknya jangan mikir nyicipin neraka walaupun sedetik ya. Jangan sampai mikir nyicipin neraka walaupun sedetik. Walaupun di sini ada orang beriman masuk neraka ini. Ya, terbakar dan menjadi arang. Fiha wala yahyaun. Penghuni neraka itu ternyata enggak mati tapi enggak hidup. Ngeri ya? Enggak mati tetapi enggak hidup. Ya, hidup di neraka. Nggak mati-mati, tapi hidup di neraka rasanya kayak apa coba? Nah itulah, tidak hidup, tidak mati. Walakin unasun, tetapi adalah mereka manusia. Sebagaimana kata Rasulullah, tusibuhumun nar bidzunubi, mereka terkena musibah dibakar dengan api neraka dengan sebab dosa-dosa mereka atau dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dosa dan kesalahan kebanyakannya tadi sebabnya karena apa tadi ya? Waktu kosong dan sehat, ya kan? Kalau kita duitnya banyak ya, waktunya kosong, awak sehat, ujiannya berat loh, ya kan? Duit harus ngapa ya kan? Korongan wis berapa ribu hektar misalnya, emas sudah berapa ratus kilo misalnya, itu sih ngapa ya kan? Ngapa jajal kira-kira? Ya itu kan bangun masjid wisakanya, ya Allah ini ujian berat loh. Jangan dikira orang-orang yang dapat rezeki banyak itu semudah yang dibayangkan oleh orang-orang yang belum dapat rezeki. Kan kita bayangannya kan ngerduwe duit akeh ya kan, bayangan kita ya kan? Pondoknya gede ya, santrine akeh ya kan? Macam-macam lah. Padahal itu kalau jadi kenyataan, ya Allah, belum tentu berhasil loh. Belum tentu apa? Berhasil. Tidak semua orang kaya sukses. Firaun, Korun, kaya apa tidak kaya? Kaya. Donald Trump kaya apa enggak mereka? Kaya lah. Semoga dapat hidayah ya. Tidak semua kaya sukses lah. Tapi kita karena merasa belum kaya, pengennya apa? Kaya ya kan? Dan makanya bahaya loh orang-orang mengatakan dia telah sukses ya kan? Cere sopo. Kalau memang sukses nggak kena narkoba gitu, nggak kena korupsi ya kan? Yang kena korupsi, kena narkoba ini yang kaya atau yang miskin? Ya kaya. Kadang miskin juga ya, miskin juga korupsi, narkoba, naudzubillah. Kita lanjutkan lagi lah, hadir azani wa azakumullah.
Jadi dengan sebab dosa mereka atau kesalahan mereka, hatta idza saru fahman, maka tatkala mereka sudah menjadi arang, udzina fi syafa'ah, baru diizini oleh Allah SWT nabinya untuk memberi syafaat. Cari, digoleti, ketemu, tokna, goleti maning, ketemu, tokna gitu. Yang nyari wallah alam apa malaikat atau siapa, cari. Wah, ya neraka kan luas, dalam gitu. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dan hadis ini sahih dengan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa hadhi syafa'ah, dan syafaat ini syafaat umum ini bisa untuk nabi dan untuk selain Nabi Muhammad SAW dari kalangan nabi, para malaikat, orang beriman. Berdasarkan hadis Sa'id dari Nabi Muhammad SAW, Allah SWT berfirman, ya, syufi'atil malaikah, malaikat memberikan syafaat. Ya, ini keuntungan dan manfaat serta keutamaan berteman dengan para malaikat dan dicintai malaikat. Dan malaikat itu nggak mau masuk ke rumah yang di situ ada apanya? Anjing, ya. Dan tidak ada gambar makhluk hidup. Hati-hati banget ya, malaikat. Dan malaikat itu kalau kita bermaksiat, kita baunya busuk, malaikat itu kabur gitu loh. Lah kalau jauh dari malaikat ya jiwa kita galau. Makanya orang-orang yang ahli maksiat hidupnya kan oleng. Hidupnya apa? Oleng. Naudzubillah min dzalik loh. Antum amati aja oleng loh. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang paling banyak merusak manusia itu sebenarnya orang-orang yang bukan orang oleng. Orang yang menyebabkan orang lain bermaksiat sehingga jadi oleng. Kalau sudah oleng kan menikmati kenikmatan nggak nikmat, oleng kok. Oleng coba. Jadi oleng itu artinya dia membayangkan satu kenikmatan, tapi dia sendiri tidak mampu menikmati kenikmatan itu karena oleng. Ngeri sekali, naudzubillah min dzalik loh. Sedangkan orang beriman kan menikmati kenikmatan dan terus dalam kenikmatan, kadang dia tidak tahu kalau dirinya dalam keadaan nikmat. Orang yang pakaiannya sudah batikan untuk duduk di majelis taklim itu lebih berat loh. Ya kan? Kita coba enteng ngaji sampai lama dan sebagainya sampai orang bingung gitu loh. Orang bisa ngaji itu berat loh. Wong jangankan ngaji, sholat aja berat. Ngaji itu kan tingkatan lebih tinggi ya kan? Tingkatan lebih tinggi daripada sholat atau di bawahnya? Dari sisi praktek loh. Lebih berat kan? Kalau sholat wajib, ngaji, orang ngaji bayar dosa ya kan? Kan tatkala ngaji ini ada keutamaan-keutamaan lebih. Nah ini. Kita lanjutkan lagi. Malaikat nih. Kemudian juga orang beriman. Nah ini juga keuntungan sebagai temannya orang beriman. Berdasarkan hadis saya tadi. Wa syafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali ya arhamur rahimin, dat yang paling penyayang. Fayaqbidhu biqabdatin minan nar, kemudian digenggam atau diambil dengan biqabdatin minan nar, dari api neraka, diambil dari api neraka. Fayakhruju minha, dan dikeluarkannya kauman. Nah ini hati-hati nih ya di sini ya. Kemudian ya ada orang ini yang diambil dari neraka dan dikeluarkan dari neraka. Ini di sini bukan orang disebutnya, kaum. Kalau kaum berarti kan banyak secara umum ya. Secara umum kaum banyak. Satu kaum nih. Wallahualam dohirnya kayaknya ini satu orang kayaknya nih. Tapi disebut dengan kaum. Ya. Tapi bisa jadi artinya banyak. Tapi sebatas yang sering dalam penafsiran, ini kisah satu orang ini. Lam ya'malu khairan qat, dia tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Ya kan? Tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Loh, kok bisa ya tidak beramal kebaikan sama sekali? Ah, ini tadi yang saya sampaikan, hati-hati. Di sini tidak pernah berbuat amal kebaikan sama sekali, artinya tidak banyak melakukan kebaikan. Jadi kebaikannya apa? Sedikit. Aku orang duit yakin babar blas, orang duit. Wis lah tuku Pajero bae, nek ora Alphard. Aku orang duit. Barang wis ngomong orang duit babar blas, ternyata mlebu meng warung Padang. Ya kan? Tuku pit motor Vario, lu jero orang duit babar blas, kok tuku nang
makan Padang tuku vario. Maksudnya ya tidak punya uang sama sekali kalau untuk beli apa? Pajero atau Alphard. Tapi kalau untuk warung Padang mah ada, ya kan, motor ada. Kayak gitu. Jadi di sini maknanya adalah dia tidak banyak melakukan amal soleh. Ini bertalian dengan kisah hadis bitokoh. Hadis apa? Bitokoh. Bitokoh artinya kartu. Jadi didatangkan satu orang, ya, dia sudah pokoknya nerakan itu sudah. Nggak ada bayangan surga. Karena dia memiliki 99 catatan amalan kejelekan. 99 catatan lembaran amalan kejelekan. Satu catatan ini kalau digelar, satu catatan ini sejauh mata memandang. Jadi memiliki 99 catatan kejelekan sejauh mata memandang, ya, ya kan? Akhirnya dia putus asa. Tatkala dia putus asa, dikeluarkan kartu yang disebut dengan apa? Bitokoh. Kemudian ditimbang satu bitokoh ini dengan 99 catatan kejelekan dia, ternyata yang 99 ini ya ternyata kalah. Terus lebih berat kartu ini, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi di sini artinya tidak banyak beramal, amalannya ora akeh gitu loh. Ya, gitu. Makanya hati-hati loh sama orang yang bertauhid tesim blubut. Ya. Dia bertauhid tapi apa? Blubut. Kau wis ngaji tapi dening tesi. Ya. Kan kadang kita mengucapannya dengan kata-kata jelek. Hati-hati loh. Hati-hati. Paling kita doakan semoga Allah beri hidayah dan sebagainya gitu. Karena di sini nih ada kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah, ini kemudian dikeluarkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Qad adu hamama, padahal dia sudah menjadi arang, mutafakun alaih. Nah, inilah syafa'ah yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij karena menyelisihi keyakinan mereka. Naudzubillah min dzalik, jahat sebenarnya mereka ya. Membikin sedih orang beriman. Aku iman mas, tapi aku urung bisa ninggalna kayak ora kowe neraka. Ya wis ngono lah, ngar kowe kayak kowe bodoh-bodoh kowe. Tapi ke kan urusanku karo Allah. Gitu loh. Jadi memang problematika manusia itu banyak banget loh. Banyak banget manusia itu, banyak banget. Memang manusia itu unik. Ya. Penampilannya pada, rasane beda. Mulane kadang anak istilah apa? Wang sinawang. Tak deleng kowe uripe kepenak banget. Janjane kowe uripmu kepenak apa ora? Ya kepenak sih, alhamdulillah. Tak deleng kowe uripe rekasa. Janjane kepenak, ya alhamdulillah, kepenak juga. Nah, tapi ada juga yang kelihatannya rekasa tapi kepenak, yang kelihatannya rekasa kepenak tapi ternyata apa? Rekasa. Nah, inilah ya onderdilnya ini berupa ilmu dan iman. Nah, ini diingkari oleh Mu'tazilah karena menyelisih hadis Nabi yang mutawatir dan menyelisih ijma', ya, ijma' para sahabat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa materi tapi waktunya telah habis. Jadi intinya syafaat Nabi itu ada berapa? 2. Yang pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat amah, ya. Uzma itu khusus. Tetapi sebenarnya ada juga syafaat khosotun khosoh, yaitu syafaat yang khusus untuk orang khusus, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib ini, ya. Adapun syafaat yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij adalah syafaat untuk ahli kabair, pelaku dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.